Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jana, NIM E 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 3 YN Jember. Di video kali ini saya akan menanggapi video materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing Pro Islam, yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor sering disebut dengan perekonomian tertutup sederhana, yang merupakan suatu perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur, baik berupa transaksi-transaksi luar negeri, pemungutan pajak, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan sebagainya. Dan tidak ada transaksi ekonomi dengan negara lain, sehingga tidak ada kegiatan ekspor ataupun impor. Sedangkan pengertian perekonomian tertutup menurut Rekso Prayitno, sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Anita Rahmawati, yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Pada perekonomian dua sektor, kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sektor rumah tangga menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada perusahaan, seperti tanah, modal, tenaga, dan keahlian. Sedangkan bagi rumah tangga akan memperoleh imbalan dari perusahaan berupa sewa untuk lahan, bunga untuk modal, upah atau gaji untuk tenaga kerja, dan keuntungan atau laba untuk kewirausahaan. Kemudian pendapatan tersebut dibelanjakan oleh sektor rumah tangga kepada perusahaan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk keperluan hidup anggota rumah tangga. Selanjutnya, rumah tangga produsen akan menyerahkan barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumen. Secara sederhana, rumus keseimbangan perekonomian dua sektor yang dikemukakan oleh Huda yang dikutip dari bukunya Anita Rahmawati dapat dituliskan dengan persamaan Y sama dengan C plus I. Hal ini mencerminkan kondisi antara output yang diproduksi dan sama dengan output yang dijual. Dan apabila sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian pendapatan digunakan untuk menabung, maka akan muncul persamaan Y sama dengan C plus S. Kedua persamaan tersebut dapat digabungkan menjadi C plus I sama dengan C plus S. Persamaan ini mencerminkan komponen penerimaan sama dengan komponen pengeluaran. Untuk melihat hubungan antara tabungan dan investasi, dapat dirumuskan kembali dengan mengurangkan konsumsi dari setiap sisi persamaan, sehingga diperoleh I sama dengan Y min C sama dengan S. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian sederhana, tabungan identik dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu pengeluaran konsumsi dan untuk ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor yang akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik, atau bangunan kantor. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga di sini merupakan faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Hal ini berarti rumah tangga harus menggunakan tabungan tersebut untuk membiayai konsumsi. Sebaliknya, jika terdapat kenaikan pendapatan, maka rumah tangga akan menaikkan konsumsinya. Biasanya, pertambahan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak akan mengorek tabungannya lagi. Ia akan mampu menabung sebagian dari pendapatannya. Konsumsi, pendapatan, dan tabungan memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut pendapat Keynes, dikenal dengan psychological consumption, membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan, dan setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor juga membahas tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Menurut Keynes, yang dikemukakan dalam bukunya Huda, yang dikutip dari bukunya Anita Rahmawati, pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Dengan kata lain, konsumsi merupakan fungsi pendapatan C sama dengan F dalam kurung Y, yang dalam persamaan dituliskan C sama dengan A plus B Y.
Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan atau MPC lebih besar 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan atau MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Selanjutnya yaitu investasi atau penanaman modal. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut Huda yang dikutip dari bukunya Anita Rahmawati, terdapat 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama, investasi tetap bisnis atau bahasanya fixed investment, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua adalah investasi residensial atau residential investment, yaitu pengeluaran untuk mendirikan tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Dan yang terakhir adalah investasi persediaan atau inventory investment, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang lainnya yang belum diproses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Faktor-faktor penentu dalam investasi yaitu yang pertama, dipengaruhi tingkat suku bunga. Kedua, tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Ketiga, ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Keempat, perubahan dan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan pendapatan nasional yaitu yang pertama adalah fungsi otonomi, merupakan investasi yang besarnya tetap atau tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dan yang kedua adalah fungsi terpengaruh, merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi investasinya. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara akan tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, atau Y sama dengan C plus I, dan investasi sama dengan tabungan, atau I sama dengan S. Kesimpulannya, perekonomian dua sektor di sini tidak melibatkan atau sama sekali tidak ada campur tangan pemerintah, yang mana perekonomian ini hanya dijalankan oleh peran dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Alur perekonomian dua sektor ini meliputi penyediaan faktor-faktor produksi yang dilakukan oleh rumah tangga dan hasil produk yang dibuat oleh perusahaan, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi konsumsi, tabungan, investasi antar keduanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.